Oke, sobat di luar TV, ketemu lagi bersama saya Adri Zulfianto yang tukang bakso nggak bawa hati. Kali ini kita akan berbicara tentang terkait dengan lingkungan hidup dan alam kita, karena di luar TV sudah mengeluarkan catatan terkait pembantaian bumi pertiwi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang serius, padat. Tetap bersama kami, bukan media pelindung kekuasaan di luar TV. Oke, sebelumnya kami dari tim di luar TV bersama ProShelter Media Enterprise mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap korban letusan Gunung Semeru bersama sobat-sobat di luar TV yang berada di lapangan. Kami mengucapkan turut berduka. Apapun itu, jangan sampai hilang harapan. Tetap semangat. Oke, Kang Jajang. Iya, Bang Andri. Ya, sekarang ini kita nih bukan lagi membahas ya, karena memang saat ini bertepatan dengan urusan alam lah ya, kira-kira gitu. Betul. Karena urusan alam ini jadi sensitif karena ya pembalakan hutan seperti yang dipaparkan di catatan di luar TV itu ya. Betul. Pembantaian hutan, pembantaian lahan sawah, dan yang kemudian akibatnya juga dirasakan lah. Nah, ngomongin tentang itu Kang Jajang, kira-kira gini, sebetulnya menurut Kang Jajang, gimana sih sebenarnya penanggulangan bencana selama ini? Karena gini, setiap akhir tahun yang kayak udah kita bahas juga di sebelumnya, akhir tahun ini banyak proyek-proyek yang sangkuriang lah, Betul. kejar tayang gitu ya. Iya. Nah, sama dengan bencana, pola bencana setiap tahun tuh pasti terjadi di setiap akhir tahun. Nah, Betul. polanya sama, sehingga akhirnya kalau dari perspektif anggaran adalah anggaran untuk penanggulangan bencana gitu ya. Memang Cuma pada prakteknya itu juga kemudian bisa nggak berimbang antara anggaran yang disediakan dengan tindakan yang dilakukan di lapangan. Menurut Kang Jajang? Jadi bicara masalah bencana, Bang Andri, sebenarnya ini dalam kondisi kayak karena pandemi juga masuk kategori bencana. Gitu. Betul. Bahkan sampai mengeluarkan perpu ya. Jadi itu merubah undang-undang perda, undang-undang soal keuangan dan sebagainya. Betul. Kalau kita lihat nih, ini selalu menjadi bukan selalu ya, memang menjadi persoalan klasik lah yang sejujurnya belum bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Ya. Sebenarnya kan bicara masalah bencana yang sifatnya mungkin lokal ya, skala kecil, bahkan ada yang skala besar dan sebagainya. Ya, skala kecil bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi. Betul. Cuma saya lihat gitu, kita mungkin bisa menduga bahwa memang ada problem dari tadi persiapan ya. Misalnya dikaitkan dengan anggaran APBD atau APBN. Kalau APBN, misalnya APBD gitu, idealnya kan bottom up Bang Adri, dari bawah ke atas. Jadi usulan-usulan dari bawah, dari mulai tingkat, kalau di kabupaten itu desa, di kota itu ada kelurahan gitu kan, ada musrenbang lah, musyawarah rencana pembangunan. Itu kan nanti usulan-usulan tuh dari masyarakat. Karena kan yang tahu real di masyarakat, kondisi kebutuhannya apa, kondisi lingkungannya apa, itu dari masyarakat. Ada juga sebenarnya dari BPS, Badan Pusat Statistik gitu kan, dan Kementerian tentang Perencanaan Pembangunan gitu kan, sudah ada. Cuma kalau kita lihat faktanya nih Bang Andri, korelasi antara tadi kondisi real di lapangan ya, usulan-usulan bahkan di antar masing instansi saja tidak top Bang Andri. Misalnya dalam penyusunan APBD, apa yang diusulkan dari bawah, dari bottom up gitu kan, yang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat, ketika diketok palu APBD gitu kan, ternyata tidak ada misalnya di lokasi ini sudah ada kejadian berulang setiap tahun ketika musim penghujan,
rawan banjir, rawan longsor gitu kan, minta bantuan apa dan sebagainya. Tapi karena nggak masuk tuh, tadi kan ada di tingkat desa atau kelurahan, kemudian nanti masuk ke kecamatan, masuk ke kota, masuk ke SKPD, terus nanti diketok sama tadi Sekda sama DPRD gitu kan. Itu ada tangga-tangga yang satu usulan hilang, tahu-tahu berubah total gitu. Misalnya ketika diusulkan sama pemerintah, disepakati dengan DPRD misalnya untuk APBD ya, itu berubah total, tidak sesuai dengan tadi usulan-usulan dari bawah. Jadi kalau kita lihat dalam penyusunan APBD, bahkan kalau kita jujur APBN juga Bang Andi, ya APBD lah contoh kecil ya yang enak dilihat, itu lebih cenderung tadi ada unsur kepentingan politiknya Bang Andri, kayak gitu. Apalagi kalau kita bicara soal di pusat misalnya penyusunan APBN, yang diperjuangkan sama kementerian itu tadi misalnya egosentris di masing-masing kementerian Bang Andri, karena kan bicara masalah misalnya untuk belanja di 2021 saja sudah diketok sekitar 2.700 triliun. Walaupun pendapatan hanya sekitar 1.700 triliunan Bang Andri. Ada defisit lah sampai 866 triliun gitu kan. Sangat jomplang antara tadi pendapatan dan belanja gitu kan. Tapi ketika pengusulan itu ya cuma ego terus juga kepentingan kelompok pribadi kalau kita lihat ya. Kalau yang real benar-benar berdasarkan kebutuhan yang dari bawah ya, kondisi di lapangan, kebutuhan masyarakat, kalau kita lihat dari faktanya sama sekali nggak ada Bang Andri. Tadi jadi rancangan bangun penyusunan APBD, APBN gitu, kebanyakan dari bernuansa politik tadi, berdasarkan tadi pesanan-pesanan kelompok tertentu seperti itu. Jadi seperti sering kita dengar Bang Andri, dalam membuat kebijakan tidak mungkin menguntungkan semua pihak, selalu ada pihak yang menentukan dirugikan. Betul. Ya itu tadi kondisi realitas. Tapi ada yang lebih parah lagi gitu kan, ketika kebijakan itu sama sekali tidak mengakomodir gitu kan kepentingan misalnya pihaknya mana misalnya. Mungkin kita lihat nih Bang Andri, di lingkungan saya nih, tetangga cerita katanya, ini sudah 8 tahun baru kali ini jalan di depan di renovasi gitu kan, 8 tahun pas dicek di renovasi itu ya cuma ala kadarnya aja gitu kan. Ya itu mah paling buang-buang anggaran doang, ini kan udah masuk Desember gitu kan. Betul. Mungkin banyak buat apa ya, hasilnya lempar-lempar aja gitu kan. Iya, kompleks Bang Andri. Betul. Ada juga di daerah Kabupaten Bekasi misalnya Kang Jajang ya. Jadi orang-orang di sana itu beranggapan gitu, kalau nggak ada pabrik gitu ya, kalau nggak ada pabrik itu jalan tuh nggak bakal bagus kayak sekarang gitu. Itu anggapannya begitu. Karena ya nggak tahu ya, anggaran di akhir tahun itu larinya kemana gitu. Atau memang pertimbangannya ya daerah Kabupaten Bekasi itu daerah yang luas gitu. Mungkin nggak bisa mencapai setiap daerah. Betul nggak sih kayak gitu? Iya. Postur anggaran gitu ya, maksudnya tergantung wilayah luas wilayah. Jadi kalau tadi soal kelompok-kelompok yang sering mendapatkan kucuran dana gitu kan, yang ini dapat, yang satunya enggak gitu kan. Daerah ini dapat, daerah ini enggak gitu. Kan kita gampang aja Bang Andri, nanti kita lihat peta misalnya habis pemilu misalnya. Ini suaranya basisnya di mana? Jadi yang basisnya dia didahulukan. Yang tidak memilih dia gitu kan, lawan politik dia nanti di akhir tahun, bukan akhir tahun lagi Bang, misalnya 25 tahun. Akhir periode. Gampang kan mengidentifikasinya. Nah, kita bisa menebak Bang Andri, cara pola membuat menyusun kebijakan seperti itu kan pola politik Bang Andri, bukan demi tadi nggak objektif, demi yang benar-benar real membutuhkan itu yang mana gitu kan. Jadi tadi karena corak pembangunan kita nih gitu kan, termasuk dalam penyusunan APBN atau APBD gitu kan, masih dalam perspektif politik gitu kan, nuansanya masih kental banget, kepentingan Bang Andri. Jadi bukan berdasarkan memang real data gitu kan, tadi referensi dari BPS masing-masing gitu kan. Atau jangan-jangan resesnya nggak bekerja? Nah kalau reses kan tadi misalnya, kenapa ada reses gitu misalnya? Reses itu kan dari legislatif Bang Andri. Jadi yang mengelola
anggaran itu kan sebenarnya eksekutif. Ya. Ini karena ada problem ya, bikin program kegiatan banyak sampai ribuan gitu kan, banyak banget. Tapi dari masyarakat gitu kan, selalu ada keluhan gitu kan. Ya, betul. Ini usulan kita nggak masuk dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah tadi salah satu solusinya. Walaupun sebenarnya ini bahasa kasarnya itu apa ya tadi, melanggar aturan juga. Ketika misalnya legislatif yang tugasnya itu satu, misalnya pembuatan legislasi gitu kan, aturan undang-undang dan pengawasan Bang Adri, bukan di penganggaran. Tiba-tiba tadi ada anggaran reses gitu kan, turun ke jalan, turun ke masyarakat ya, sambil nanti bikin program gitu kan. Ini nggak ada bedanya antara legislatif dengan eksekutif gitu. Akhirnya kan tadi trias politika itu nggak berjalan Bang Adri. Harusnya kan balance. Gimana caranya supaya eksekutif ini berjalan dengan bagus? Ya bisa diawasin tadi legislatif. Jadi sekarang itu mungkin yang ngawasin ya publik saja, didorong yang partisipasi publik. Padahal kalau ini yang dua ini Bang Adri, misalnya pertama eksekutif, terus ada eksekutif diawasin gitu kan. Nanti ada BPK, ada KPK gitu kan, aparat penegak hukum lah gitu kan. Karena kan setiap hasil misalnya soal APBD, nanti di akhir tahun itu diaudit sama BPK. Nah hasil audit itu teman-teman tersebut dilaporkan juga ke DPR atau DPRD lah kalau di daerah itu. Nanti DPRD itu bisa mengambil keputusan apakah nanti bakal mengeluarkan kebijakan apa, melaporkan ke aparat penegak hukum, misalnya ke kejaksaan atau ke KPK gitu kan, dituntut lah. Nah kebanyakan tidak menjalankan fungsi itu Bang Andri. Jadi tadi ya kita juga dalam bagaimana berjalannya roda pemerintahan agak ngawur juga untuk saat ini ya. Tadi dengan alasan eksekutifnya nggak berjalan dengan baik gitu kan, akhirnya diambil lah, udah gue aja yang kerja gitu kan, DPRD gitu kan, mana gue juga minta program dong gitu kan, nanti reseh itu jatah Bang Adri. Kalau dicek lagi ya kebanyakan nggak bener juga gitu kan, karena memang bukan tupoksinya. Kalau di eksekutif kan banyak, ada OPD, organisasi perangkat daerah gitu kan, soal pembangunan siapa, pendidikan siapa, kesehatan siapa, itu aja diawasin dengan ketat gitu. Jadi apa ya tadi, solusi-solusi jangka pendek aja Bang Adri, itu sama halnya kayak pos belanja hibah bansos misalnya, itu kan wewenang lebih yang didapat oleh kepala daerah. Misalnya anak buahnya nih nggak bikin program gitu kan, yang menurut kepala daerahnya nih harusnya daerah ini atau si ini gitu kan, misalnya kelompok ini nih dapat bantuan, dia bisa ngasih bansos gitu kan, diskresi ya, wewenang lebih gitu kan. Ada hibah sama bansos, walaupun itu sebenarnya nggak wajib Bang Dri, boleh dipakai boleh enggak gitu kan. Yang wajib itu tadi buat program kegiatan, karena kalau program itu tadi nyusunnya dari awal sampai akhir rapi gitu kan. Tapi yang ada nih Bang Andri tadi pertama nggak jelas juga gitu kan. Faktanya kayak tadi sampai 2000 tahun-tahun akhir nih bulan Desember sekarang udah masuk gitu kan, realisasi belum nyampe 70% gitu kan. Sekitar 67%-an lah gitu kan, masih jauh lah. Sedangkan nih 1 bulan belum nggak penuh juga nih, 1 bulan kurang lah. Harus sisa tadi kalau misalnya di pusat itu sampai ratusan triliun Bang Adri yang harus digunakan. Laporan dari Kemendagri ya, di seluruh daerah ya. Karena leletnya kinerja dari pemerintah daerah gitu kan. Kalau menurut saya tadi bagaimana caranya tadi mengatasi problematika yang selalu berulang Bang Adri. Kalau masalah bencana gitu kan, bencana itu karena manusianya saja Bang Adri gitu kan, tidak memahami, tidak belajar dari masa lalu. Kayak misalnya banjir itu kan udah ketahuan Bang Adri. Biasanya November, Desember yang ada berbernya itu loh Bang. Januari lah gitu kan. Nah di bulan itu ya harusnya udah disiapin dong gitu kan, dari pemerintahnya program apa ini gitu kan, atau bahkan dari mulai antara bulan Juli Agustus udah disiap-siap gitu. Yang ada kan enggak. Itu dia maksudnya. Artinya kan gini, kalau memang kerja bencana, gimana ya nyebutnya ya? Kalau bencana punya program kerja, ini bencana ini kita anggaplah pahitnya, setiap tahun pasti ada bencana. Anggaplah gitu ya, pahitnya ya. Walaupun setiap orang nggak mau ada bencana. Tapi melihat belajar dari tahun ke tahun gitu ya, pasti ada aja sesuatu yang terjadi. Betul. Terutama di akhir tahun sampai ke awal tahun. Misal di tahun sebelumnya yang tsunami, yang itu juga tanpa peringatan gitu kan. Ada korban, salah satu band lah. Betul. Gitu. Nah, itu juga tanpa peringatan. Artinya gini, termasuk Gunung Semeru tanpa peringatan sebelumnya kan gitu. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian anggaran ini mencakup terkait pada proses itu? Sedangkan gini,
bencana alam aja kita nggak bisa tebak gitu loh. Betul. Kapan dia mau gempa, kapan dia mau meletus gitu kan. Karena bencana alam ya sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Yang ada kayak kemarin tuh di akhir tahun ini Banten atau Selat Sunda mau mengalami sudah diperingatin tsunami. Itu potensi, bukan prediksi. Itu ditegaskan oleh BMKG, katanya ini bukan prediksi tapi memang berpotensi. Katanya tingginya 8 meter tsunami-nya. Nah, artinya kan ada sesuatu potensi-potensi yang bisa dilihat. Gitu. Nah, kinerja ini kan kalau postur anggaran untuk penanganan bencana ini kan tidak secara khusus tertulis. Iya. Jadi kalau bicara masalah postur anggaran gitu kan, sebenarnya ada di namanya itu belanja tidak terduga, yang nggak diduga nih gitu kan. Jadi setiap daerah dianjurkan, walaupun itu tidak wajib, tapi kan masing-masing daerah bisa mengidentifikasi ya. Misalnya di Bogor potensi bencananya longsor gitu kan, atau di daerah-daerah yang ada di pantai potensi bencananya gempa, tsunami gitu kan. Jadi udah tahu ya lokasinya yang rawan gitu kan bencana. Jadi dia bisa membuat postur bencana tidak terduga. Ada Bang Adri seperti itu. Cuma memang untuk lebih rigidnya dan sebagainya kalau kita lihat ya, ya sama sih kayak kurang canggih Bang Adri. Jadi pos-pos belanja itu seperti kalau kita yang sering temukan itu copy paste aja sih Bang Adri gitu kan. Coba deh lihat kalau sampai ke pertulnya ya, sampai ke kegiatan gitu kan, nomenklatur gitu. Kalau kita lihat itu kegiatan-kegiatan atau program-program yang disusun oleh pemerintah misalnya di satu daerah di tahun 2022 nanti nggak bakal jauh dengan penyusunan di tahun 2021 gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang dari proses perencanaannya tidak matang Bang Adri. Lagi-lagi kenapa proses perencanaan tidak matang? Karena memang tidak mengakomodir tadi masukan-masukan yang benar-benar disampaikan oleh masyarakat. Muncul dari masyarakat. Tadi kalau ada klaim ya masyarakatnya ngasih masukan, bullshit itu. Adanya musrembang Bang Adri. Makanya betul. Sering kita ini kalau lagi diskusi, ini gimana nih mantau musrembang? Ayolah. Formalitas doang gitu kan, buang-buang duit doang yang nanti tahu-tahu ngilang gitu kan. Usulan berapa yang masuk berapa gitu kan. Usulannya apa yang dijalani apa. Tapi setidaknya nih mungkin ini jangka perlu jalan panjang Bang Andri. Jadi untuk mempersiapkan tadi ya, kita tahu kondisi negara kita ini kan yang dalam lingkaran ring gunung berapi ya. Jadi jangan aneh kalau misalnya tiba-tiba gunung meletus gitu kan. Ini kaget ya, harusnya tinggal dipersiapkan aja tadi, tinggal analisanya dan sebagainya. Ada potensi gempa, ada potensi tsunami gitu kan. Bagaimana caranya nih pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat gitu kan, dengan APBN, APBD gitu kan. Uangnya kan itu dari pajak kebanyakan Bang Adri. Betul. Jadi tadi mempersiapkan tadi mulai dari infrastruktur, terus juga banyak program kegiatan lah, penyuluhan, edukasi ke masyarakat ketika terjadi gempa, tsunami harus kayak gimana gitu kan. Atau minimal soal peringatan dini. Ini kan kita kalau dibandingkan sama negara-negara lain gitu kan, Indonesia masih dibandingkan Jepang misalnya Bang Adri yang potensi bencananya nauzubillah itu Bang Adri. Tapi ketika ada tsunami tuh tahun berapa saya lupa gitu kan. Pemerintah Jepang sanggup meminimalisir tadi korban jiwa Bang Adri walaupun tsunami luar biasa dahsyat Bang Adri. Betul. Itu peran negara hadir. Nah, kalau peran negara nggak hadir, kayak yang baru-baru ini terjadi Bang Adri soal gunung meletus gitu kan di mana di Semeru ya. Itu juga kan banyak yang mengkritik juga karena peringatan dini nggak ada gitu dan sebagainya. Ini kan berarti infrastrukturnya. Coba deh tadi misalnya di daerah-daerah yang rawan gitu kan soal peringatan dini lah dan sebagainya gitu kan. Dan kita juga soal tadi peralatan canggih ya untuk peringatan dini. Ya memang misalnya gempa nggak bisa diprediksi. Tapi dalam momen beberapa sekian detik gitu kan sebagainya, minimal kan kita bisa tadi mengatur Bang Andri, mendesain misalnya mana zona penduduk yang aman gitu kan, mana yang enggak. Ini jangankan soal gunung meletus gitu, soal zona-zona bahaya aja kayaknya nggak terlalu diperhatiin Bang Andri. Misalnya ada satu wilayah di daerah Kabupaten Bogor tuh yang rawan ini longsor Bang Andri. Padahal dari masyarakat itu udah minta Bang Andri untuk realokasi. Tapi kan pindah itu ya nggak asal inisiatif sendiri, itu tidak kemana, itu kampung dia dan sebagainya. Betul. Banyak kan kejadian tadi yang longsor sampai menimbulkan korban jiwa. Betul. Kayak gitu Bang Adri akhirnya. Di Indonesia itu
lebih fokus pada penanggulangan pasca bencana. Betul. Bukan penanggulangan pra bencana. Betul. Ini Kayak pemadam kebakaran. iya, itu dia yang kemudian menjadi menjadi diragukan kinerja pemerintah. Bukan masalah cepat tanggap, tapi cepat mengantisipasi. Itu loh. Itu cara kerjanya seharusnya dibalik. Yang tadinya cepat tanggap menjadi cepat mengantisipasi. Betul. Artinya gini, ya oke lah kita pencegahan lah itu. Iya, pencegahan. Artinya gini Kang Jajang. Kalau kita ada pertanyaan, dari mana sih yang lebih dulu kenyataan di hidup kita atau film yang lebih dulu? Kenyataan. Itu gimana tuh? Iya kan? Menarik loh. Maksud saya gini, kalau kita mau mengangkat dari film gitu ya. Orang sudah membuat kapal gitu ya untuk mengantisipasi banjir bisa gitu ya. Imajinasi membuat goa kalau seandainya kemudian gempa atau ada banjir gitu ya. Dengan anggaran ya kita ambillah pernyataan orang-orang pejabat elit itu, kita punya anggaran. Ada, Kenapa nggak dibikin sesuatu yang menjadi tempat perlindungan ketika ini meletus misal? Ada tempat perlindungannya gitu. Kalau ini banjir kemudian larinya kemana? Kan gitu, bukan kalau di Banten itu disediakan bukit yang sudah ada. Ketika suatu hari potensi tsunami ada atau memang tsunami itu terjadi, dia sudah dilarikan atau diungsikan ke atas bukit misalkan gitu. Tapi ini juga bagi saya tidak menyelesaikan sesuatu karena jaraknya yang tidak dekat. Misal kita di sini tsunami maaf ya. Di sini tsunami. Kita lari dalam jangkauan 1 kilometer atau 2 kilometer. Entah air sudah sampai mana kan gitu tumpahnya. Sehingga akhirnya penyelamatan nggak terjadi. Peringatannya udah dilakukan. Kan gitu. Artinya memang pola pencegahannya yang harusnya diperkuat. Harusnya seperti itu. Dan tadi lagi-lagi gitu kan. Ini kan problemnya di para pejabat kita ya. Tadi selain tidak gerak cepat gitu kan. Saya sih curiga di para pejabat kita nih baik bisa jadi seperti itu tadi. Malas mikir atau ya memang sih kenyataannya seperti itu gitu kan. Karena memang nggak ada solusi gitu kan ketika ini kejadian bencana sudah berulang kali gitu kan, telat mulu. Kita lihat Covid lah, penanggulangan Covid itu aneh banget gitu kan dari di awal-awal ya Bang Adri. Dan soal bencana juga kayaknya nggak ada solusi yang misalnya menyelesaikan masalah gitu kan, berulang lagi, bahkan kebijakan-kebijakan program-program yang dibuat sama pemerintah kita ini berakibat tadi bencana juga Bang Andri. Misalnya kalau dulu itu banjir cuma paling sekitar DKI Jakarta aja. Sekarang gimana ceritanya itu di berbagai daerah bahkan Kalimantan gitu hampir merata. Itu kan kita bisa lihat tadi. Bahkan yang lebih kejam ada bandang. Banjir bandang itu memang kayak tadi. Kalau kita juga bisa lihat soal bencana itu, misalnya gunung meletus dan sebagainya, tsunami itu sesuatu yang fenomena alam gitu. Tapi ada juga bencana yang terjadi itu karena tadi ulah manusia Bang Andri. Kayak banjir bandang itu kan tadi penebangan hutan, deforestasi ya dan sebagainya gitu, pengerusakan lingkungan. Akhirnya alam ya udah enggak bahasanya bersahabat lagi atau gimana? Saya jadi bingung kalau kita mau lihat ke lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan itu kerjanya ngapain? Kementerian Lingkungan Hidup, betul. Bantuin hutan. Iya. Kemarin juga kan sampai ramai. Karena Siti Nurbaya bilang begitu kan, tidak ada yang bisa menghalangi segala sesuatu. Hutan pun dibantai kalau itu harus menjalankan infrastruktur. Untuk pembangunan katanya. Untuk pembangunan infrastruktur. Artinya yang harusnya dia menjaga lingkungan hidup, dia malah merusak lingkungan hidup. Betul, karena alasan ekonomi, alasan pembangunan. Alasan itu dan yang diuntungkan dari ekonomi pembangunan itu gitu kan, misalnya kayak ada program yang namanya food estate Bang Adri sekarang. Ya, kalau kita lihat justru yang terjadi dampaknya itu tadi pengerusakan lahan lingkungan Kalimantan, Sumatera, bahkan Jawa, Bali gitu kan. Papua juga dijadiin lahan tadi. Belum lagi soal misalnya pembangunan sawit dan sebagainya. Yaitu program-programnya pemerintah loh gitu. Yang dengan alasan pandemi untuk pangan gitu kan. Padahal kalau boleh jujur masalah pangan gitu kan. Di masyarakat itu mereka kayaknya lebih ini Bang Adi, lebih paham ya misalnya. Cuma
yang dihadapi sama para petani itu tadi, misalnya soal lahan. Ya. Lahan mereka tiba-tiba diserobot oleh para pengusaha, misalnya kontraktor-kontraktor gitu kan. Ya. Dan mereka kalah Bang Adri. Akhirnya kan kita sering nemuin konflik agraria di mana-mana Bang Adri. Ya, betul. Lahan pertanian diserobot oleh perusahaan tertentu gitu kan. Mereka demo dan sebagainya, tapi sampai teriak-teriak ke presiden gitu kan, ke gubernur gitu kan, nggak didengar gitu. Itu yang harusnya tadi dijaga itu. Kita namanya ada budaya ya, tradisi kelokalan ya, kearifan lokal gitu kan. Bagaimana misalnya di Baduy itu. Yang paling beradab itu kan kita lihat aja tadi ke suku Dayak, suku-suku yang ada tanah adat istilahnya gitu kan. Baduy nggak pernah itu cerita masalah sampah, masalah banjir gitu kan. Ini kita kota beradab yang diatur oleh para pejabat kita nih katanya beradab, pintar, cerdas, S2, lulusan luar negeri gitu kan. Betul. Banjir nggak selesai-selesai gitu. Masa harus belajar sama ini gitu kan? Kayaknya itu tadi. Berdamai berdampingan dengan lingkungan gitu kan. Bukan malah ngerusak. Ini lihat lingkungan dikit, bisa jadi proyek apa nih gitu kan. Sama di pinggir selokan juga ada lahan dikit, bangun itu apa kayak itu kan. Betul. Ya. Gitu Kang Jajang. Ada yang mau disampaikan? Iya, soal masalah lingkungan, terus juga masalah bencana, kita tadi untuk masyarakat ya, selalu ada kaitannya dengan tadi bagaimana peran pemerintah itu penting. Jadi yang harus didorong tadi ya kita tetap menjalankan partisipasi publik ya. Betul. Masalah anggaran misalnya. Untuk nih tahun 2022 ya, sebentar lagi gitu kan. Walaupun udah diketok ya. Betul. Teman-teman semua nih masyarakat harus ikut aktif dalam mengawasi. Jadi bukan cuma pas lagi dijalanin doang Bang Adri, tapi pas lagi perencanaan tadi misalnya. Jangan masalah, walaupun tadi masalah musrembang itu banyak problemnya ya. Kalau dibiarkan saja udah acak adul gitu kan. Gimana udah diawasin saja masih acak adul gitu kan. Gimana dibiarkan gitu kan. Nggak diawasin. Jadi tadi banyak cara-cara kita untuk mengkontrol gitu, untuk mengawasi kinerja pemerintah ya. Yang nggak usah ke jauh-jauh ke pusat atau gimana ya. Di masing-masing daerah saja. Ikut musrembang, awasin, terus dikawal. Misalnya daerah ini ngusulin apa gitu kan. Sampai ke apakah dijalani atau tidak gitu kan. Itu hal-hal kecil banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, Kang Jajang, itu obrolan yang sangat menarik, padat. Wow, tapi sayang kita sudah sampai batas waktunya. Sobat di luar TV, kalau kita tidak mampu menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita, maka suatu saat lingkungan dan alam ini yang akan menghilangkan kita.